Oke, oke. Langsung aja ini Mas. Iya, silakan Mas Rangga. Oke, oke. Selamat malam semuanya. Iya, Oke, malam Mas Rangga. oke. Nama saya, oke udah ini ya, udah dikasih tahu ya. Nama saya Rangga dan saya penjual bahan baku coklat gitu. Sambil dinyalain aja ya Mas ya, ininya. Apa? Iya, iya boleh Mas. Oke, Webcamnya oke. boleh dinyalain. Ya mungkin segitu aja Mas. Kayak gitu. Oke Saya ya. barusan ganti koneksi. Oke, halo Mas Febrian, apa kabar? Halo, baik Mas. Sehat. Oke, oke mungkin boleh diulang lagi ya tadi Mas ya, kita dari awal tadi perkenalan mengenai CO Flow itu apa sih Mas? Oke, Iya, koplo. Jadi itu bergerak di komoditas pangan F&B ya Mas, ke kafe-kafe gitu. Dan untuk koplo sendiri sih sebenarnya singkatan ya Mas. Berarti kokoa gitu Mas. Koplo, flow-nya tuh flavor gitu. Jadi bubuk kokoa oh gitu. iya. Jadi singkatannya itu flow. Jadi untuk kepanjangannya kokoa flavor kayak gitu. Itu sih Oke, simpel aja Coca sih. Flavor. Oke. Ya. Oke, Dan untuk Cocoa Flavor ya Mas ya. Oke, berarti ya, kalau dulu asal mulanya ini ngebangun bisnis Coflow ini seperti apa sih Mas? Kalau boleh tahu Mas? oke, dari awal mulanya sih kita bergerak di Ya. 2019, Mas. Jadi kita Oke. udah setahun sih, udah setahun. Ya udah setahun lebih sih kalau dari 2019 kita awal ngebangun tuh oh, bulan Maret, Mas. Bulan Maret pertengahan tanggal 20 lah. Di situ kita sebenarnya bertiga sih, Mas. Awal mulanya gitu. Kafe untuk sekarang gitu, Mas. Kayak gitu awal mulanya, Mas. Oke, halo Mas Febrian. Ya, halo Mas. Bisa Oke, diulangi lagi mohon Mas maaf. jawabannya? Ya. Iya, mohon Eh, maaf ya di sini Gimana? sinyalnya mungkin agak sedikit susah ini karena musim hujan juga. Oke, Iya, jadi iya. untuk pertanyaan Mas Febrian, jadi saya ingin kenal dulu nih dengan Aldi Clean-nya ini apa sih Mas? Jadi kan ini laundry tapi di sepatu gitu. Ini Iya, kayaknya iya. masih jarang ya di Indonesia ya. Ataupun bahkan sebenarnya udah ada tapi nggak Nah, begitu eh, laundry pada umumnya. Jadi mungkin boleh dikenalin dulu nih Mas. Apa sih Aldi Clean ini gitu Mas? oke. Eh, Pertama-tama, Olekin sendiri berfokus terhadap jenis perawatan sepatu seperti sabun cuci sepatu, parfum sepatu untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi setelah berjalan cukup sebulan dibuka all day clean yang tentang laundry sepatu. Kenapa laundry sepatu diadain? Supaya sebagai testimoni dari produk yang kami dijual disertakan, bahwa produk kami selain dijual ke pasaran, tetapi dalam prakteknya pun sama kami digunakan juga. Berdiri pada November tahun kemarin, Mas. Sudah berjalan setahun berarti, hampir setahun. Pertama-tamanya sebelum Corona sih segmen pasarnya cukup menjanjikan ya. Mulai dari eh, anak kuliah, SMA, bahkan SMP atau bapak-bapak perkantoran yang kelas pekerja, menjadikan si All Day Clean dapat dapat dihadiri oleh penikmatnya ya, dari segmen. Terima kasih untuk Brian atas penjelasan atau intronya. Oke, oke teman-teman, mungkin kita akan masuk lagi ke pertanyaan lebih dalam lagi ya. Eh, saya mulai dari masih di Mas Brian. Jadi kalau untuk gimana Mas untuk pendistribusian atau menekan ke orang-orang supaya mereka mau gitu nyuci sepatunya di Mas Brian gitu. Mulai dari pendistribusian seperti ini sih, pendekatannya mulai dari kampus sih, Mulai dari kampus kampus-kampus itu. serta
kan lokasi bertepatan tidak jauh dengan di Pati Ukur. Tepatnya jadi dengan market-market di sekitaran tersebut, jadi menjangkau yang dekat-dekat dulu sih. Apakah ada ini mas kriteria sepatu yang bisa diberi gitu atau semua sepatu itu bisa mas? Semua jenis sepatu bisa. Semua jenis sepatu bisa ya mas ya? Bisa dibantu untuk penanganan supaya bersih kembali. Nah biasanya kan ada sepatu-sepatu yang high end nih mas ya, sepatu-sepatu yang mahal banget itu yang sampai 1 juta atau 2 juta atau yang lebih itu range harganya itu apakah sama atau berbeda dengan sepatu biasa mas? Kalau dari segi harga sih, dari pelayanan tetap sama sih. Soalnya kan dari materialnya pun, walaupun yang brandnya mohon maaf tiruan dengan yang original kan, secara sekilas hampir sama sih ya, terutama untuk bahan-bahannya. Jadi dari segi perawatan sepatunya pun gak berbeda jauh. Baik, Gak dibeda-bedain walaupun harganya gitu, tidak ada perbedaan. Harganya tetap terjangkau mas ya di sini ya mas ya? Ya mudah-mudahan. Oke, lanjut ke mas, kembali lagi ke mas. Nah kalau untuk mas Randy sendiri untuk pendistribusiannya itu gimana mas? Apa menawarkan sampel gitu? Itu produk mas Rangga atau langsung kayak gitu online juga? Boleh diulang lagi mas, kekerbekan ini teh. Sorry. Oke mas, boleh mas. Jadi lebih tepatnya sih untuk alur distribusi jualan bubuk coklat kira-kira seperti apa mas? Apakah ada penawaran asal dulu gitu ke kafe-kafe gitu, ataukah menjualnya melalui online juga, mas? Oke. Untuk pendistribusiannya sendiri kan mungkin dari apa ya? Awalnya dari ini kumpul-kumpul kopi kayak gitu mas. Jadi saya langsung misalkan ke satu kafe, saya biasanya pesen kopi dulu nih biasanya sambil bawa sampel nih mas. Saya sambil bawa sampel, terus saya ngopi, terus satu keterbatasan juga mungkin ya dengan kondisi corona saat ini, mungkin untuk pengembangannya mungkin kurang kurang apa ya? Untuk tahun ini sih masih kurang apa ya namanya? Kurang saya inginnya sih untuk coklat itu sendiri. Jadi sebenarnya Mas Rangga pun udah riset ke beberapa coklat-coklat dari beberapa daerah-daerah yang lainnya ya Mas ya? Ya. Jadi mungkin kedepannya mungkin bisa memproduksi dari coklat-coklat yang dari yang benar-benar kualitasnya baik ya Mas ya? Oh ya Mas, Ya. untuk saat ini atau mungkin ada rencana nggak untuk membuat ini sangat apa ya? Sangat signatur coklatnya kerasa gitu mas. Kalau dari segi kualitas kayak gitu. Dan rasa pun mungkin kalau untuk kualitas coklat Kovlo itu apa ya? Ciri khasnya masih ini ya mas, numpang ke roastery lain karena biji coklat itu beda sama biji kopi mas. Jadi untuk prosesnya itu lebih rumit. Kan kalau misalkan biji kopi itu kita nih panen terus dulu mas. Ini biji sama dagingnya dipisahin, terus sudah itu dijemur sekitar 1 minggu mas di bawah sinar matahari itu cukup lama. Terus untuk prosesnya kalau coklat itu setelah di roasting itu ada pemisahan lagi mas, biji jadi bubuknya itu kayak minyak nantinya, jadi di situ ada minyaknya juga kayak gitu mas. Nah setelah dipisahkan dengan minyaknya dari komunitas Tupai, untuk teknik mencuci sepatu itu apakah ada tekniknya biar sepatu tidak cepat rusak ya? Dan jika tekniknya seperti apa sih? Kalau untuk teknik pencucian sepatu itu dibagi jadi 2 tipe.
Yang pertama fast clean dan yang kedua deep clean. Kalau fast clean itu pencucian cepat dimulai dari hanya bagian midsole hingga bagian upper, yaitu atasnya sepatu. Bagian seperti kanvasnya lah, bagian bahan sepatunya. Lalu yang kedua, pencucian deep clean. Kalau deep clean itu pencuciannya menyeluruh mulai dari dalam sepatu, luar sepatu hingga tali. Untuk teknik pencuciannya, kalau nyuci sepatu itu harus dry clean. Expired ya. Untuk expirednya kita di rate angka 12 bulan biasanya kita nyari amannya di angka 12 bulan sih Mas. Kalau udah 12 bulan biasanya itu menurut kita masih bisa, cuman setelah 12 bulan itu mungkin si kualitas coklatnya mungkin agak menurun ya Mas. Jadi sedikit apa ya, kalau kopi tuh kurang segar gitu. Kalau di dunia percoklatan tuh 12 bulan tuh udah termasuk itu deh expire-nya gitu. Kayak gitu. Sama 12 bulan. Baik, ini masih diving, kayaknya masih kualitas tupai juga. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, saya 2 bulan ke depan tuh kita udah produksi buat untuk misal diseduh di rumah gitu, diseduh di rumah buat konsumsi sendiri. Itu nanti kita apa ya, packagingin buat itu sih. Dan untuk rasanya juga mungkin lebih ke nggak dark coklat ya, mungkin ada tambahan di blend gitu. Jadi nanti kalau misalkan mau pesen untuk di rumah, ya tinggal seduh aja gitu. Jadi mungkin ada di blendannya udah dipakai gula, udah dipakai bumbu-bumbu rahasia gitu Mas. Kayak gitu deh. Jadi untuk konsumsi sendiri sih masih belum gitu, masih belum ke orang pribadi. Tapi kalau untuk misal ada yang mesen Mas, saya mau mesen buat ini, buat di rumah, bisa sih kayak gitu. Tapi masih belum apa ya namanya, masih belum langsung seduh, masih harus dicampur-campur dulu sama gula sama susu, mungkin basicnya kayak gitu sih. Tanya tidak kan, mohon maaf, nanti bisa kan hubungin sumber. Setelah itu berian alat yang standar sepatu. Menjawab apa saja alat yang standar untuk mencuci sepatu yang bisa digunakan di rumah atau untuk pemula. Kalau untuk peralatan mencuci sepatu, sikat sih hampir mirip, nggak jauh, hampir mirip lah dengan sikat khususnya. Paling jadi sikat gigi, sikat baju, sama tusuk gigi atau tusuk sate buat ngejangkau detail-detail kotoran yang ada di bagian kalau yang ada di rumah, yang bisa digunakan di rumah.